Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, hari ini hari terakhir kuliah ya. Jadi yang pertama harus saya ingatkan itu PR ya, apa tugas video presentasi. Kalau ada sudah belum upload ya, tolong diupload ya. Hari ini terakhir, besok nggak bisa terima lagi ya. Dan yang kedua absen, absen saudara tolong dicek ya, karena beberapa absen itu juga kurang presentasinya. Ya. Plus lain lah ya. Tapi ini ada yang kurang nih, atau sudah cek absennya karena saya nanti nggak akan ngurusin absen lagi ya. Karena kuliah terakhir nih. Jadi kalau absen yang kurang nanti begitu kurang dari berapa 75% ya, 80%, 5%. Nanti USN nol ya, USN nol. Jadi cek lagi absennya. Oke, dan Leon ada Hadir, Pak. Muhammad Syahriza Hadir, Pak. di sini ini Hadir, Pak. mengatur Yasmin. Hadir, Pak. Mana video mana? Yasmin dibuka ya. Saya, Pak. Ya. Ini berapa orang dia satu kamar nih? Lagi di kampus, Pak. Acara apa? Gen B. Oh, Gen B ya. Ya. Pius, Pius mana Pius? Antonius, ada begini. Kemudian Hadiah, Hadir, Pak. Russell, ada. Zaskia, Hadir, Pak. Skolastik, Hadir, Pak. Dani, Hadir, Pak. Dani mana? Dani, Hadir, Pak. Rapito, Mayang, Hadir, Pak. Cakra, Saharani, Hadir, Pak. Muhammad Fitra, Saya, Pak. ya hari ini kita bahas mengenai financial teknologi ya. Ini kuliah ada 2 kali pertemuan ya. Nanti kalau selesai, nanti kita lanjut ke minggu depan pertemuan terakhir ya. Jadi financial teknologi atau disebut juga dengan fintech ya. Atau dalam bahasa Indonesianya apa pindar ya.
pinjaman daring. Dia ada juga singkatan pinjaman daring itu singkat dengan Pindar ya. Kalau saya lihat di bukunya itu, saya pikir Pindar itu rupanya pinjaman daring ya. Daring. Ya. Nanti kita bahas ada apa itu mana nih? Tolong yang buka videonya selama kuliah buka videonya ya. Selama kuliah buka videonya. Ayo, ayo tidur gitu. Buka videonya selama kuliah. Terus siapa ni? Dan Leon buka videomu. Jangan tidur aja tu. Dan Leon buka videonya. Selama kuliah buka video. Buka video tu. Baik, Bagi Pak. buruk. Dan Leon buka videonya. Kalau enggak buka video saya absen ya. Saya enggak hadir. Saya hitung satu. Pak, saya lagi di toilet, Pak, sebentar ya. Dia bukanya video biar kelihatan. Siapa lagi tu? Dani buka video selama kuliah buka video ya. Buka video selama kuliah. Nah, dan Leon buka videonya. Nah ini ada 4 bab hari ini. Semuanya bicara tentang apa fintech. Ini yang dibahas hanya pertama sejarah ya. Bab 19 ya. Secara singkat ya. Yang kedua di bab 20 itu bagaimana fintech P2P ya. P2P lending ya. Lending itu eh, lending pinjaman digital ya. Oh, udah bukan fintech P2P lending ya. P2P lending ya. P2P lending. Lending itu disebut juga dengan pindar, pinjaman daring di Indonesia ya. Jadi nanti tujuannya dasar hukum peran fintech perkembangan. Jadi kita nggak bicara bagaimana teknis apa eh, operasional dari fintech itu nggak ada. Secara fintech operasionalnya sama seperti pinjaman yang konvensional, cuman dia menggunakan digital kan, digital. Contoh kalau konvensional kan nasabah datang ke tempat lembaga keuangan itu, datang ke situ, nanti isi form administrasi, terus dievaluasi, terus suruh datang lagi, nanti kalau komite kreditnya setuju, nanti berikan pinjaman, ada penarikan, itu ada penagihan, ada pelunasan, terus selesai. Itu laksanakan secara manual kan. Tapi kalau dengan digital itu, kita cukup menghubungi situsnya, nanti ada registrasi, aplikasi situ macam-macam ya, isi data segala macam. Ikuti perintahnya, nggak susah ya. Jadi ada upload beberapa dokumen seperti KTP, terutama itu, yang lain mereka minta. Nanti tunggu aja, ya. Jadi langsung dikirim kalau disetujui, biasa kalau untuk pinjaman lunak itu, pinjaman yang tak terlalu besar, sampai beratus juta itu cepat ya. Mungkin sehari atau nunggunya sudah masuk ke rekening sudah. Nah setelah itu nanti mereka ketat ya. Ada itu bunga dibayar per bulan, angsuran pokok dan bunga per bulan. Kalau soal nunggak, itu dikejar terus nih. Karena udah nggak pernah ketemu saudara kan. Dia pakai aplikasi juga, pakai digital juga ya. Pakai WA. Kalau sudah berapa kali diminta nggak menanggapi, nanti dihubungi semua teman-teman saudara yang di HP saudara itu. Jadi kesedot sama dia itu. Jadi nomor HP teman saudara itu disedotnya semua. Nah itu digunakan untuk mengancam saudara. Jadi saudara dipermalukan ya. Nah setelah itu kalau bayar selesai lunas. Ya. Semuanya dalam digital, dalam online, ya, daring, ya, daring.
Nah, ketiga proses bisnis fintech ya. Ini juga maupun proses bisnis fintech itu, fintech P2P lending ya. Itu nggak juga terkait dengan apa dengan itu teknisnya. Karena ini kan buku dibikin oleh OJK. OJK paling tentang sejarah, peraturan, sistemnya bilang gitu ya. Oh. Kemudian juga membahas mengenai pengaturan dan pengawasan P2P lending. Ya, P2P lending. Ya. P2P itu sama dengan peer to peer ya. Peer to peer lending. Ya. Fintech peer to peer lending ya. Ya. Yang lihat yang pertama ya, tentang fintech itu. Jadi sejarah fintech peer to peer lending itu atau disebut juga dengan pinjaman dalam jaringan, pindar, bukan daring, jaringan ya. Pinjaman dalam jaringan disingkat dengan pindar. Ya. Jadi bukan pinjaman daring, pinjaman dalam jaringan. Ya. Jadi kalau ada orang kata pindar itu sama dengan eh, apa fintech lending ya, fintech lending ya. Jadi merupakan praktik atau aktivitas pinjam-minjam uang ya yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui platform digital. Jadi bukan tatap muka itu. Bukan offline ya, tapi dalam bentuk online. Online itu paling dalam apa? Global digital. Global digital itu ada beberapa ada situsnya kok masuk ke dalam itu ya. Jadi masuk ke situ ada registrasi, mendaftar, upload dokumen dan sebagainya. Ya. Biasanya gampang ya, gampang tuh dapatkan pinjaman dari apa Pindar ini. Ya. Yang repotnya nagihnya bunga tinggi juga itu. Apalagi kalau Pindar itu tidak berizin. Ya, banyak yang tidak berizin ya. Tidak berizin. Berizin OJK kamu masih tinggi apalagi nggak berizin. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang masih tergolong baru ya, sebagai sebuah produk finansial. Ini kalau lihat itunya perkembangan mereka pertama dari apa rentenir mereka lebih besar ya, bikin mereka perusahaan pembiayaan. Di habis itu ya di apa di digitalkan namanya peer-to-peer lending ya. Nah, meski demikian ya pada prakteknya P2P lending atau pindar itu sendiri sebenarnya telah berjalan cukup lama ya. Ya dulu ya apa yang rentenir itu seperti tradisional tidak berbasis teknologi seperti sekarang ya. Jadi saya ingat dulu waktu rentenir itu kan di kampung-kampung dan medianya kan mereka dari mulut ke mulut. Orang udah tahu ada rentenir di situ. Orang nggak punya tempat mereka rentenir kan di rumah aja gitu. Nggak punya kantor apa kantor resmi nggak punya. Nah, setelah itu mereka mulai bikin kantor. Ya. Terus nanti iklannya mereka tempel-tempel di pohon di sepanjang jalan. Bisa pinjaman tanpa agunan, cukup STNK motor atau BPKB motor gitu. Berarti pinjaman 3 juta tanpa agunan. Nah, sekian sekian itu aja kan ini. Hubungi nomor telepon Anda, suruh hubungi nomor telepon. Nah, ada platform digital mereka bikin apa ya, situs di internet yang jangkauannya lebih luas. Tidak hanya di kota itu, mungkin seluruh Indonesia bisa dijangkau itu. Ya. Dan itu karena saking gampangnya minjam itu, jadi banyak anak mahasiswa, guru ya, itu suka minjam situ. Beli pulsa, minjam, pinjam. Nah, traktir teman 200.000, 100.000 bisa minjam, pinjam, 100.000. Dulu ada sampai 20.000 bisa pinjam. 50.000, sekarang mungkin 5.000 itu kecil, mungkin 100 ribuan. Ya. Bunganya besar sekali itu.
Kalau 100.000 itu bayar sebulan ya. Dengan 110 kan 10% sebulannya. Tapi orang yang minjam kan nggak terasa. Dia 100.000. Nanti akhir bulan bayar 110. Berarti kan 10% per bulan. Kalau setahun berapa itu? 120% setahun. Ya. Jadi kalau rata-rata total bunga di pinjol itu besar sekali. Kurang lebih 100% per tahun. Tapi mereka yang ngasih pinjaman dia tidak boleh mengut dana dari masyarakat. Jadi investor tentu ya. Karena modal ya. Bisa. Nah, bagaimana sejarah P2P lending di Inggris ya? Yang perusahaan pertama di dunia yang menawarkan P2P lending itu berasal dari Inggris yang bernama Zopa. Berdiri tahun 2005 ya. 2005 itu internet sebaru lah. Ya. Internet itu mulai tahun 99 di Indonesia. Ya. 99 itu internet, tapi tidak bisa diakses pakai HP ya. Tidak pakai apa operator telepon. Ya, telepon bisa mulai Telkomsel, jadi telepon rumah, colong ke Telkomsel, colong ke laptop ini bisa internet nyambung. Itu 99 ini. Ya. Tapi kecepatan pelan sekali itu, pelan sekali. Dan mahal ya, mahal. Ya, sekarang lebih murah ya. Dulu 100.000 itu mungkin hanya berapa jam aja. Ya. Sekarang 100.000 bisa berjam-jam, habis-habis. Jadi selanjutnya Funding Circle berdiri pada bulan Agustus 2010. Ya. Kedua perusahaan tersebut dia dua perusahaan Zopa dan Circle, Funding Circle dan Zopa. Ya. Jadi dua perusahaan ini merupakan anggota dari Peer-to-Peer Finance Association, P2P FA. Ya. P2P FA Financial Financial Association. Ya, kalau dua mungkin anggota cuma dua nih aja. Ya. Kalau dia pertama kan. Mungkin didirikan P2P FA langsung jadi anggota. Nah, pengurusnya di mereka juga tuh, antara dua. Ya. Tujuan didirikan P2P lending di Inggris apa? Itu untuk menyaingi industri perbankan yang dinilai tidak mendukung untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan kecil. Sama kan rentenir kan sasarannya kan perusahaan kecil rentenir. Ya. Cuma rentenir itu nggak mau digital kan, platform digital nggak ada. Jadi ya, kalau mau platform digital namanya P2P lending ya. Nah, tindakan mereka mendirikan P2P lending tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat bawah ya, perusahaan kecil. Itu mendapat kritikan keras oleh berbagai pihak. Karena telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar perusahaan P2P lending. Di mana hanya perusahaan P2P lending berukuran besar saja yang diberikan dukungan keuangan. Perusahaan kecil enggak. Dukungan keuangan kan mereka sumber dana dari investor, pemegang saham ya, bukan dari dana masyarakat. Ini masalah eh, itu masalah kepercayaan dari investor aja. Kalau kecil kan mereka ragu, nggak mungkin apa perusahaan peer-to-peer lending kecil dikasih dana cukup besar gitu. Mereka pasti nggak mau. Nah, tahun 2014 telah diresmikan Financial Conduct Authority atau FCA. 2014 berapa tahun setelah itu? 9 tahun setelah itu. Pertama kali 2005. Dan 9 tahun setelah itu ada Financial Conduct Authority. Otoritas Politik Keuangan yang diberikan kewenangan untuk mengatur industri P2P lending di wilayah Inggris. Tidak ada apa lembaga yang diberikan mengatur P2P lending. Kalau sini kita kan
OJK. Ya. OJK kan di hampir semua lembaga keuangan bank masuk OJK semua. Ya. OJK itu kerjanya luar biasa. Ya. Kalau sudah terima OJK, bagian pemeriksaan lah. Setiap saat keluar kota terus meriksa. Kalau keliling terus mereka. Nggak nunggu akhir tahun, setiap saat mereka datang. Sebulan, jadi ganti perusahaan. Namun demikian, industri P2P lending tidak bisa mendapatkan perlindungan dari Financial Services Compensation Scheme atau FCS yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menjamin perbankan dan nasabah. Jadi ini ada beda ya. Sebenarnya P2P lending itu juga nasabah dari bank karena dia bisa dapat dana dari perbankan juga. Usaha P2P lending itu. Ya. Kalau ada bank punya anak perusahaan P2P lending, uh, uh. Ada juga bank itu melaksanakan P2P lending bukan bukan apa eh, bukan perusahaan tersendiri, tapi bagian dari unit di bank itu ada juga. Itu kan semua bank punya itu P2P lending itu. Jadi unit ya, unit ya di dalam bank itu. Itu menjangkau nasabah retail kan, retail, begitu retail. Karena suku bunga juga besar itu ya, lending. Dia menjaminkan seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 6 bulan, itu setahun ke bawah itu. Ya. Kalau P2P lending di Amerika itu di Inggris ya, muncul 1 tahun setelah di Inggris. Ya. Tepatnya bulan Februari tahun 2006. Karena Prosper adalah perusahaan pelopornya, diikuti oleh Lending Club, ya, sebagai perusahaan berikutnya. Kedua perusahaan tersebut bermarkas di San Francisco, California. Ya. Nah, P2P lending menjadi industri yang populer dan diminati oleh masyarakat di AS. Karena banyak kemudahan kan, nggak perlu datang ke bank ya, nggak ke perusahaannya, cukup di online aja ya. Ada 3 penyebab. Pertama, dampak krisis finansial tahun 2008 yang terjadi di Amerika, krisis keuangan, berakibatkan pada penutupan penyuluhan kredit baru. Ya, dan pemberian suku bunga yang mendekati 0% bagi deposan oleh pihak perbankan. Kedua, adanya pembatasan yang didasarkan pada kelayakan peminjam serta berlakukannya standar tarif peminjam yang sangat tinggi. Ya. Ketiga, investor di perbankan menilai jangka waktu peminjaman yang diberlakukan cukup lama. Ini sekitar 3 tahun. Hal tersebut bukanlah hal yang diinginkan oleh para investor. Ya. Mereka kalau pinjam paling ya 2 minggu, seminggu, 1 bulan, 2 bulan. Sama ke rentenir. Ya. Tabungan tinggi ya, nggak tinggi. Nah, tahun 2008 saat terjadi krisis finansial, Prosper dan Lending Club yang dua perusahaan pertama di Amerika itu di mana di Amerika, Prosper dan Lending Club itu menghentikan proses peminjaman baru sementara waktu. Ada kendala pada pendaftaran yang mereka lakukan pada sekuritas exchange komisi (SEC). Saya itu juga Zopa milih untuk angkat kaki di pasar Amerika. Ya. Jadi Prosper dan Lending Club ya. Ya. Ada juga yang Zopa itu kan yang itu pilihan pertama di Inggris kan, Zopa.
Ya, kalau yang di Amerika ini Lending Club sama Prosper itu yang asli Amerika. Seperti di Inggris. Nah, berapa waktu kemudian kedua perusahaan tersebut itu si Prosper Lending ya, perusahaan peer-to-peer lending ya, P2P lending dari Amerika. Dan berhasil dapatkan persetujuan dari SEC untuk menawarkan data tentang pelunasan peminjam kepada para investor. Jadi berdasarkan jumlah pinjaman yang telah disalurkan, Lending Club itu diklaim sebagai perusahaan P2P lending terbesar di negeri Paman Sam tahun 2012 ya, yang lalu. Diikuti Prosper yang menempati peringkat kedua. Ini apa perusahaan-perusahaan pertama kali perdana ya, yang langsung besar ya. Bagaimana P2P lending di Cina perkembangannya? Sejarah. Di kawasan Asia, tepatnya di Cina, model bisnis P2P lending mulai memasuki pasar tahun 2007. Namun praktik P2P lending itu sebenarnya sudah dilakukan masyarakat Cina sejak lama, secara offline. Sama kita juga sudah lama ya, offline. Dia berabad-abad yang lalu. Ya, itu kan sebenarnya P2P lending itu dari internet menjadi digital kan. Ya. Menurut data yang dirilis Straits Times tahun 2014, terdapat sekitar 1.600 platform P2P lending di Cina. Saat itu Cina adalah pasar P2P lending yang besar di dunia, melampaui Inggris dan Amerika. Ya. Di beberapa perusahaan P2P lending yang paling dikenal di negeri tirai bambu itulah seperti Lufax, Credit East ya, Tuandai, dan Dianrong. Ya. Nah, tahun 2015 ya, itu mulai 2007, 2015 beberapa tahun, 8 tahun setelah itu terdapat 1.031 P2P lending yang melakukan melawan hukum seperti fraud, Ponzi scheme, dan penipuan dari 3.048 P2P lending. Ya. Jadi hampir sepertiganya itu melakukan tindakan fraud yang tak terpuji lah, Ponzi scheme dan penipuan. Nah, dari 2013 sampai 2014, sekitar 4.334, jumlah kan 4.334 ya. Kalau 3.448 itu tahun 2015. 2018, sekitar 4.334 platform P2P lending telah menghentikan usahanya. Karena disebabkan oleh shadow banking dan moral hazard. Penipuan, proses peminjam untuk mengembalikan pinjaman itu rendah. Ini penyebabnya apa? Karena shadow banking dan moral hazard itu ya. Penipuan, proses peminjam untuk mengembalikan pinjaman rendah ya. Kepercayaan terhadap platform menurun. Dia memicu penarikan dana pinjaman dari investor gitu. Dari investor itu dana di P2P lending itu. P2P lending itu kan bisa kalau sudah mau minjam 1 M misalnya, ya, bisa juga 1 M. Nanti dia carikan dengan dananya, dia pertemukan. Pertemukan dalam bentuk digital juga ya. Jadi kalau dia tuh investor minta dana bunga setahun itu 2%, jadi sudah mungkin 10%, 12% setahun.
Jadi ngatur tuh wasitnya si P2P lending itu, lending. Ya. Nah, bagaimana perkembangan di Indonesia ya? Ini selain di Inggris, Amerika, dan China, mulai bisnis P2P lending juga merambah ke berbagai negara lain. Di antaranya Australia, dimulai tahun 2012, kemudian New Zealand 2014, India 2012, dan Kanada 2015. Nah, di Indonesia baru muncul belakangan ya. Istilah P2P lending memiliki padanan istilah Indonesia yang dapat disebut sebagai pinjaman dalam jaringan atau PINDAR. Ya, pinjaman daring atau pinjaman dalam daring sama. Ya. Jadi bisa belanja tadi bilang pinjaman daring, bisa juga pinjaman daring atau pinjaman dalam jaringan. Ya. Yaitu dalam atau jaringan atau pinjaman daring sama aja ya. Jadi walau tertinggal dari beberapa negara lainnya, industri pindah di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ya. Sampai dengan akhir tahun 2018, terdapat 99 platform pindah yang telah terdaftar berizin di OJK. Yang nggak terdaftar mungkin lebih banyak dari itu, mungkin ada sekitar berapa ya? 500-an ada lebih. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pindar di Indonesia mulai muncul tahun 2015 ya. Kemunculan didorong oleh perkembangan teknologi informasi. Kemudian juga bermunculan pindar di berbagai negara. Dan rendahnya akses pendanaan ke lembaga jasa keuangan yang telah ada. Ya. Jadi karena praktis ya, praktis. Layanan pindar dimasukkan untuk mengisi kesenjangan kebutuhan pembayaran di Indonesia dan membuka akses bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan atau lembaga pendanaan lain. Dari data OJK 2015 ya, menunjukkan bahwa terdapat jurang pendanaan di segmen usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Itu sekitar 900 triliun ya per tahun. Luar biasa itu. Ya. Ya, ada 100 triliun yang enggak terlayani. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar dan merefleksikan adanya kebutuhan yang nyata di masyarakat untuk mendapatkan pinjaman usaha. Ya. Usaha dari pemerintah untuk menutup jurang tersebut, salah satunya dengan fasilitas kredit usaha rakyat KUR yang memberikan bunga yang ringan, yaitu 7% per tahun. Tapi kalau di P2P lending besar sekali bunga. Ini 7% setahun sangat ringan. Ya. Namun kenyataannya kesenjangan itu masih ada ya. Nanti ada beberapa kebutuhan masyarakat nggak terlayani oleh lembaga keuangan, khususnya UMKM. Ya. Nah, keadaan pindar itu sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara daring. Keunggulan pindar itu apa? Itu tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara daring. Itu keperluan para pihak. Dan yang kedua, tersedianya kuasa hukum itu mempermudah transaksi secara daring. Yang tiga, penilaian risiko terhadap para pihak secara daring juga. Ya, yang kelima, pengiriman informasi tagihan persen secara daring juga. Keenam, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara daring. Dan penyediaan escrow account, ya. Escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak. Sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Ya. Melalui daring juga. Daring, ya. Berdasarkan hal ini, Pindad diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, murah, dan efisien. Serta meningkatkan daya saing. Ya. Kalau untuk kredit UMKM mungkin bisa membantu, tapi yang paling parah itu kredit konsumsi ya, yang dilakukan oleh para individu.
Ya. Karena kalau konsumsi kan nggak ada yang menghasilkan. Mereka pembayarannya dari gaji mereka sendiri. Tapi kalau UMKM kan pembayaran dari hasil usaha kan. Jadi ya memang yang diberikan itu ada hasilnya, produktivitasnya ada. Tapi konsumsi kan nggak ada produktivitas nggak ada. Ya, nah, hasilnya jadi gaji. Kan berisiko kalau dia di PHK habis ya, habis penghasilannya. OJK memandang bahwa industri pindar perlu diatur dan diawasi dalam rangka perlindungan pengguna, ya. Penyelenggaraan kegiatan platform pindar dan juga perlindungan kepada kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis startup company dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan demikian, OJK mengeluarkan peraturan otoritas POJK, nama POJK nomor 77 tentang tahun 2016 tentang pelayanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi informasi. Ya. Ya, dengan demikian juga PJK 77 2016. Ya. OJK, sehingga OJK memandang bahwa industri pindar perlu diatur dan diawasi. Nah, hanya bisa mengawasi itu yang pinjol itu, P2P lending yang resmi, yang terdaftar. Kalau yang terdaftar, OJK nggak ngatur itu, nggak mengawasi juga, ya. Kalau nggak terdaftar, sekarang dibiarkan aja, kecuali ada kasus. Jadi sih, OJK diberi kewenangan untuk menindak P2P lending yang tidak punya izin, mesti seperti itu. Tapi kan mereka merajalela tuh di masyarakat, ya. Mereka sangat agresif ya. Diatur kenapa? Untuk melindungi pengguna. Pengguna itu seperti debitur ya, yang minjam. Kemudian investor yang menanamkan dana di peer-to-peer lending itu. Dan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis, start company. Dalam meningkatkan inklusi keuangan ya. Maka OJK menerbitkan peraturan POJK 77 tahun 2016. Ini layanan meminjam untuk berbasis teknologi informasi. Nah, saat ini ada dua jenis pinjaman yang diberikan publik, yakni untuk jenis produksi dan konsumtif ya. Yang sering terjadi itu apa? Dikasih pinjam produktif tapi untuk konsumtif ya. Ya. Sehingga macet. Karena kalau dia produktif itu kan pinjaman itu untuk investasi yang menghasilkan kan, bikin usaha. Tapi kalau konsumtif ya sulit ya. Jadi gaji paling ujung besar kan nggak mungkin. Ya. Nah, bagaimana membedakannya? Dari tujuan dan jangka waktunya. Tujuannya untuk investasi, untuk membiayai apa infrastruktur perusahaan, ya. Kemudian investasi awal itu dikatakan aktif produktif ya. Tapi kalau untuk beli kebutuhan penunjang ya, di mana eh, pakai sendiri, ya, itu konsumtif ya. Beli motor, beli mobil ya, beli rumah ya. Itu yang produktif yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut untuk lini usahanya. Dan segera mengembalikan kepada yang lain.
Jadi konsumtif itu dia lebih singkat ya. Kalau produktif kan lebih lama ya. Tapi kalau konsumtif bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya, sebulan ya. Gitu. Gabungan lebih besar konsumtif itu pada produktif itu. Ya. Nah ini statistik pinjaman P2P lender untuk posisi 2018 ya. 18. Karena buku ini bikin 2019 ya. Edisi kedua. Pertama kan sudah ada fintech. Buku 7 itu kalau saya bilang pertama tuh nggak ada fintech. Edisi kedua ada fintech ya. 2019. Nah, di gambar 36 itu terlihat peningkatan jumlah pinjaman yang signifikan ya. Di warna merah merah apa? Merah tua itu akumulasi penyaluran pinjaman. Kemudian standing pinjaman ya. Gitu. Jadi perhatikan akumulasi penyaluran pinjaman itu berikan cukup tajam ya. Ini posisi saldo dari pinjaman berasal dari P2P lending itu. Ya. Oh, wah. Ini bagaimana bentuk pertumbuhan ya? 5%, sekarang 5%. 5%. Jadi ya meningkat jumlah pinjaman signifikan. Tingginya pertumbuhan penyaluran pinjaman tersebut dibantu oleh kemudahan mengakses Pindar, ya, dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi. Ya. Malah pakai HP aja bisa, kan? Pakai HP. Kadang-kadang mereka suka hubungi saya, sering terima telepon dari Pindar itu, pinjaman daring itu. Setiap hari teleponnya, macam-macam. Nggak tahu dari mana nomor telepon saya ini. Karena saya nggak angkat. Jadi kalau ada nomor telepon yang terdaftar, nggak saya angkat. Nah, secara global, bisnis P2P lending itu berkembang sangat pesat ya. Ini di Indonesia juga terjadi. Kenapa itu? Latar belakang kenapa ya? Pertama, kemudahan akses ya. Dan jangkauannya luas ya. Karena tidak hanya di sekitar lokasi pinjal itu. Bisa kalau Jakarta, Jakarta aja. Ini bisa seluruh Indonesia kan. Ya. Nah, targetnya generasi muda. Nah, targetnya mahasiswa itu ya. Mahasiswa dan SMA. Tapi mahasiswa paling terjerat utang pindah itu. Utang pindah itu ada berapa triliun. Luar biasa itu ya. Ya, mereka untuk main game online pakai dipindah dananya. Ya. Lalu untuk mendomoki kebutuhan sehari karena kurang apa uang bulanan dari orang tua, sedangkan kebutuhan tinggi ya. Ikut gaya teman-teman ya, kurang pinjam dipinjol ya. Memang jangka pendek menyelesaikan masalah, jangka panjang menambah masalah ya. Ya. Itu ada sampai orang tua jual rumah ya, nggak punya rumah setelah untuk lunas hutang ke Pindar itu. Yang ketiga, yang kedua adalah perkembangan teknologi yang memperbesar peluang perusahaan fintech memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena pasar untuk pinjal itu masih besar ya. Besar. Guru-guru aja yang terlibat. Guru ada gaji kecil, ya. Gaji habis untuk cicilan motor, cicilan rumah. Nah, pada saat selulusnya terlambat, serta guru terlambat, dia yang keluarnya tinggal pakai pindar ya. Pindar. Pak juga guru tuh menjual rumah tuh melunasi utang pindar ya. Kasihan kan itu. Sudah capek bikin rumah, dijual gitu. Ya, dia ngontrak gitu. Ya. Yang keempat,
masih sedikitnya peraturan yang melengkapi, maka pebisnis muda menganggap fintech fleksibel dan tidak kaku dibandingkan dengan bisnis konvensional lain. Ya. Sebenarnya nggak juga sih, karena peraturan belum ada kan nggak bisa ditindak oleh OJK ya. Ya. Jadi usaha fintech yang menggunakan teknologi, software, dan big data, serta data dari sosial media. Nah, data itu bagian dari risiko. Ya. Dapat diakses. Jadi kalau kamu minjam ke Pindad itu, profil sudah udah mereka dapatkan di internet. Ya. Melalui medsos, dari IG, dari Facebook, dari itu apa, eh, nggak tahu siapa dari apa itu. Nah itu latar belakang kenapa berkembang Pindad itu pesat di Indonesia ya. Ya, yang jelas itu akses besar dan tidak ribet ya, tidak belit-belit urusannya. Kapal pria guna gitu. Gini, ya. Nah sekarang yang kedua tentang fintech P2P lending. Tadi kan sejarah. Ya. Itu yang fintech P2P lending atau Pindad itu untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman seperti dari perbankan, juga individu dan lembaga keuangan lainnya. Industri Pindad itu ada di Indonesia untuk membantu UMKM dalam mendanai bisnisnya. Jadi kalau dia pinjaman komersial banyak UMKM. Yang itu bisa 1 M juga loh. Bisa 300 juta. Sehingga dengan fasilitas ini UMKM dapat lebih berkembang. Pada saat apa pada saat jualannya laris manis ya dan banyak pesanan pelanggan nggak terlayani karena kurang dana, maka pinjaman ke pinjol itu jalan pintas buat mereka. Ya. Karena bunganya itu lebih besar pada yang kau sudah dapatkan. Kalau sudah dapat untung 100%, bunganya 100 tahun berapa? Kalau dia sebulan 10%, sudah 120% bunganya. Ya. Terlalu besar pada yang pemegang dana. Jadi targetnya mereka mendanai UMKM yang tidak memiliki akses ke perbankan. Ya. Akses itu macam-macam ya. Pertama, apa, malu datang ke bank ya, minder ya. Yang kedua, nggak punya akses, nggak bisa ambil di luar. Maka sekarang pun udah ada bank tuh yang ada akses pilihan dari itu. Ya. Tapi pinjol luar biasa itu. Ya. Ya unbankable. Sehingga industri pinjol itu dapat menutupi kesenjangan terhadap kebutuhan PBN Indonesia yang masih belum tersebar secara merata dan masih berpusat di Pulau Jawa. Kalau itu Pulau Jawa ini luar biasa, so, datanya mungkin lebih separuh dana di Pulau Jawa itu. Yang menikmati kredit banyak di Jawa. Karena ini keterbatasan dalam jarak dan penyebaran fasilitas. Ya. Nah, dengan ada pinjol itu bisa diatasi. Ya. Kalau ada pinjol punya cabang di mana-mana. Tapi sebenarnya enggak usah punya cabang banyak kan nanti ini melalui registrasi melalui online. Nggak perlu yang banyak. Cuma itu pusat nggak ada masalah. Ya.
Nah, OJK dasar hukumnya lah, itu tujuannya ya. Tujuannya tersingkat itu melayani UKM dan masyarakat individu yang tidak punya akses ke perbankan dari pinjaman. Dasar hukumnya apa? Fintech P2P lending. Jadi OJK telah menetapkan dalam POJK 77 tentang layanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi informasi. Tanggal 28 Desember 2016 ya. 8 tahun lalu ya. Atau POJK tentang fintech P2P lending pindah sebagai dasar aturan industri pindah di Indonesia ya. Ya, berapa POJK? Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2017. Setelah POJK ada Peraturan Presiden 74 tahun 2017, 1 Juli 2017 ya, tentang peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis teknologi informasi. Satunya ada masuk apa tentang P2P lending itu. Nah, isi POJK 7 itu apa isinya? Itu ketentuan badan hukum dan kepemilikan. Yang kedua syarat pendaftaran dan perizinan. Yang ketiga batasan kegiatan. Yang kelima manajemen risiko. Keenam tangan elektronik ya. Selain itu juga mengatur edukasi dan perlindungan konsumen, anti pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Jangan disalahgunakanlah dana diberikan. Nah, setelah setahun selama terdaftar harus mengajukan permohonan izin pada OJK. Jadi terdaftar sama izin itu beda. Terdaftar belum ada izin. Izin pasti berapa apa setahun setelah itu. Jadi kalau dia nggak terdaftar ya, jadi terdaftar atau berizin ya. Kalau dia terdaftar belum berizin, dianggap masih ilegal ya. Ilegal. Maka statusnya yang pinjol-pinjol yang tidak terdaftar dan tidak berizin ya, penyelenggara pinjol ilegal. Nah sekarang kalau dia ilegal gimana? Masih bisa beroperasi nggak? Ternyata masih bisa operasi mungkin. Yang melakukan kegiatan sampai ke kampung, nyasar orang desa ya. Apa nggak ada polisinya yang ngawasi itu ya? Polisi OJK apa nggak ada? Nggak terjangkau oleh mereka. Saya pernah, teman saya di OJK, pernah saya tanya, itu kenapa sih yang pinjol nggak berizin itu dibiarkan kesannya? Ya kita nggak bisa ngawasi gitu. Karena nggak terdaftar. Kita nggak tahu di mananya. Ya kan bisa, di koran bisa diinvestigasikan. Ya, kalaupun mereka nemu, mau diapain? Mereka bukan polisi bisa nangkap apa pengurus pinjol itu kalau itu ilegal. Jadi biasanya kalau terjadi kasus baru baru kita oh ilegal gitu ya. Jadi untuk bergabung aktivitas aman-aman ya biarkan aja. Nah, pemerintah bersama OJK dan Bank Indonesia punya target untuk meningkatkan indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan. Dan indeks literasi keuangan menunjukkan seberapa banyak rakyat Indonesia memahami jasa keuangan. Literasi itu kan memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat apa itu jasa keuangan, ya, dan apa itu peer-to-peer lending, ya, P2P lending, dan bagaimana akan fasilitasnya. Jadi indeks inklusi keuangan itu merujuk pada jumlah orang yang menjadi pengguna jasa keuangan di Indonesia. Ya. Jadi beberapa jasa keuangan itu seperti misal menyimpan uang, transfer uang, pinjaman, investasi, dan asuransi. Nah, pinjol ini dia nyasar kepada masyarakat bawah kan, belum mampu mengakses industri jasa keuangan profesional yang ada. Ya. Jadi sulitnya akses
lembaga keuangan berarti kan inklusi keuangan kepada masyarakat kan belum maksimal. Karena kan kenapa ada yang bisa ada yang enggak? Karena yang nggak bisa itu mereka nggak tahu caranya, nggak tahu persyaratannya, nggak ngerti. Kalaupun tahu caranya, tapi nggak ngerti maksudnya apa itu. Ya. Persyaratan juga nggak ngerti juga. Nah, keunggulan Pindad di situ jangkauannya dapat diakses masyarakat dimanapun ya, setiap pelosok negeri ini. Mau tinggal di hutan, mau di mana. Dan pada saat pencairan juga nggak perlu ketemu kan. Nah, tapi kalau seandainya macet ya itu yang masalah besar ya. Pinjol itu akan dengan timnya akan menagih pinjaman nggak dibayar oleh nasabah. Nah, tagih itu setiap saat teleponnya, kayak sekali berkali. Nah, saya ada juga itu ya. Jadi hati-hati kalau pinjol itu jangan sembarangan ngasih. Ya selalu minjam tuh, minjam ke pinjol. Nah, jangan sembarang memberikan nomor telepon rekomendasi. Kalau untuk sama macet, yang menghubungi yang rekomendasi telepon itu kan kasihan. Ya. Dia nggak pernah merasa diminta, tahu jadi apa pihak yang bersalah memberikan pinjaman, pihak mendukung gitu. Jadi hasil dari Research Institute for Development Economics and Finance, IDEF ya, 2018, itu menunjukkan bahwa industri pindad itu mempunyai kontribusi dalam bentuk ini. Pertama, penyerapan tenaga kerja. Jadi karena banyaknya ya, mereka membutuhkan tenaga-tenaga untuk membantu operasional fintech gitu. Kemudian menstimulasi pertumbuhan perbankan 0,8%. Pusat pembiayaan 0,6%. Dan informasi dan komunikasi teknologi 0,2%. Dan juga meningkatkan GDP ya. Sebesar 25,9 triliun ya, GDP. Dan meningkatkan pendapatan sebesar 4,56 triliun ya. Pendapatan itu dari pekerja yang kerja di perusahaan-perusahaan P2P lending itu ya. Ada hasil di situ. Itu dampak ke GDP juga. Kalau GDP-nya pertama dampak di pertumbuhan P2P lending, kedua dampak di UMKM yang mereka biaya itu. Ya. Yang sukses, dia memberikan peluang kerja juga, hasil luar biasa banyak itu. Ya. Nah, bagaimana perkembangan fintech P2P lending di Indonesia ya? Nah, hingga tahun 2018 itu pertumbuhannya luar biasa itu. 2018 masih 88 penyelenggara pindad ya. Bergerak bidang memberikan pinjaman kepada sektor produktif dan konsumtif. Ada yang memiliki ekosistem tertutup, yakni masih dalam satu grup, satu kelompok. Jadi segrup itu banyak perusahaan P2P lendingnya. Ada yang dalam ekosistem terbuka, baik terbatas atau maupun tidak tanpa batas. Ya. Tapi semua orang bisa memberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman berarti investor. Ya. Investor yang berikan dana ke P2P lending untuk disalurkan kepada masyarakat butuhnya. Beberapa ekosistem atau target dari penyelenggaraan pindad lain itu UMKM ya. UMKM menyasar khusus ibu-ibu di desa ya, dan para petani, peternak, dan juga pindad yang dikhususkan untuk
pemberi pinjaman dana pendidikan atau pembangunan perumahan. Jadi segmentasi mereka menjadikan para penyelenggara fokus dan memahami ekosistem yang mendukung pengembangan industri pintar tersebut. Nah, jumlah akumulasi rekening pemberi pinjaman berdasarkan provinsi ya, itu totalnya ada sekitar 207,51 entitas. Ya. Jadi pemberi dana peminjam ya. Sampai dengan bulan Desember tahun 2018 di datanya. Ya. Pengguna pindar baik pemberi dana maupun dan peminjam masih dominasi oleh penduduk yang berada di Pulau Jawa. Coba perhatikan ya. Kalau di Jawa itu DKI Jakarta itu ada sekitar 50.000, ya. Banten 18.000, ya. Jateng 15.000, ya. Jabar 43.000. Jabar ini besar karena dia penduduk terpadat terbesar di Jawa kan. Mungkin di Indonesia kali. Penduduk terbesar provinsi itu di Jawa Barat kan. Jateng 12.000. Kemudian di Jakarta 6.000-an kecil ya. Jakarta yang kecil 6.000, itu separuh hampir Pulau Jateng. Jatim 20.000. Bali 3.800. Jadi banyak Jogja pada Bali ya. Kalau segi luasnya mungkin nggak beda ya. Jogja sama Bali itu mungkin luasan mana tuh? Mungkin luasan Bali ya. Tapi Bali apa akumulasi rekening pinjaman berdasarkan provinsi lebih kecil ya. Nah, di luar itu, di luar Jawa itu rata kecil-kecil di bawah 5.000-an ya. Ya, ada ratusan gitu. Seperti misalnya di Aceh 2.000-an. Nah, semua paling tinggi itu 8.000 ya. Di luar Jawa itu paling tinggi semut ya. Makassarnya apa 3.500 semut. Medan paling tinggi. Ya. Di luar Jawa itu Medan paling tinggi dan juga yang kedua siapa di luar Jawa itu? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan masuk provinsi besar juga ya. 3.300, sedangkan Sulawesi Selatan, Makassar cuma 3.500. Nah, makin ke ujung makin kecil ya. Makin ke timur kecil. Seperti misal Papua Barat cuma 295, Papua 83, Maluku 421, di bawah 1.000-an itu. Maluku Utara ke Ternate itu, ya. Itu. Nah, itu cuma 485. Sulawesi juga termasuk kecil ya. Sulawesi. Misal Sulut itu 1.600. Ya. Kalau Sulawesi Tenggara 680, Suban 293. Ini memang luar biasa di Jawa karena penduduk yang terbesar itu di Jawa. Ya, dibandingkan Sumatera itu besar. Sumatera itu agak mending ya. Besar-besar juga. Aceh, Sumut, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar itu di atas 1.000-an itu. Ya, sama Lampung. Tapi kalau di Indonesia Timur rata-rata di bawah 1.000-an. Kalau di Jawa itu di atas 5.000-an Jawa ya. 5.000-an. Paling apa tuh? Jawa itu paling lah. Itu Jogja. Jogja 6.308. Kan kecil ya. Selebih kan tak luar biasa 18.000, 50.000. DKI paling tinggi ya. DKI itu paling tinggi. Yang paling tinggi di Indonesia. Ya. Kemudian akumulasi rekening pinjaman ya, secara provinsi. Total secara nasional 4,3 juta ya, entitas. Itu yang paling besar di Pulau Jawa juga ya. Ya, Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ratusan ribu. DKI itu 1,1 juta ya. Jateng kecil 15.000 cuma. Masa kalah sama Sumbar? Sumbar 32.000 sampai 33.000. Jateng cuma 15.000. Ya. Bali 54.000. Bali cukup besar ya. Jawa Barat 1,2 juta. Banten 403. Jadi yang besar-besar itu seperti apa Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, ya. Riau juga cukup besar ya.
Kemudian juga Sumatera Selatan, Lampung, ya, bubble-nya 6.100 ya. Itu masih kecil ya. Dan di Kalimantan seperti Kalbar, Kalteng, Kaltim, itu cukup besar. Kecuali Kaltara, Kalimantan Utara, ya. Sulteng itu eh, yang tinggi itu Makassar 54.000. Silut cuma 44.000. Nusa Timur di bawah 5.000-an, ya. Kecil ya. Kemudian akumulasi penyaluran pinjaman berdasarkan provinsi, ya, di 14,3 juta akun, ya. Jadi perhatikan tuh yang paling besar di Jawa, ya. DKI 4,1 juta akun yang diberikan pinjaman. Banten 1,4, Jabar 3,9, ya. Jogja 104.000, Jatim 1,6, Jatim kecil ya, 8,84,648. Karena luas Jateng itu, sebenarnya luas juga Jateng itu, ya. Luas juga sih, banyak pegunungan itu, ya. Nah, Bukit Timur lebih kecil ya, Bukit Timur kecil. Rata-rata 6.000, 10.000 ya. Sumatera itu besar Sumbar, Sumut ya. Sumatera Selatan yang juara itu lah Sumut, Sumatera Selatan, Lampung ya. Lampung. Kalau disusul oleh Sumbar, Kepulauan Riau, Aceh, kemudian Jambi, ya. Kalau kalau di Jawa itu paling tinggi DKI, nggak ada lawan. Kalau di Kalimantan itu paling besar apa? Itu Kalimantan Timur. Kaltim itu kan provinsi kaya, Kaltim. Ini paling besar ya. Di bisnis lebih banyak di sini Kaltim ya. Volume transaksi yang lebih besar di Kaltim karena punya banyak kaya itu. Nah di Sulawesi yang terbesar itu ada Makassar, 150.000. Ya. Kedua di Manado, ya Manado, Sulut ya. Sulut kecil-kecil ya. Kemudian kalau di Indonesia Timur itu kecil semua ya. Papua 15.000, Sibirnya di bawah 5.000-an, di bawah 10.000-an. Ya. Jadi sebenarnya literasi itu mengarah ke Indonesia Timur, ya. Resiko. Dan jumlah akumulasi transaksi peminjam misalkan provinsi. Terbesar transaksi mana? Pinjaman. Mesti DKI 8 juta kan. Ada lawan juga DKI. Terus Sumatera itu tertinggi lah eh, Sumatera Utara. Yang kedua Sumatera Selatan. Itu provinsi yang besar kan. Dan kota terbesar dua itu. Kemudian kalau di Kalimantan itu ada di Kaltim juga. Jadi akurasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kalau makin besar tingkat pertumbuhan ekonomi, maka eh, volume transaksi P2P lain itu makin tinggi juga. Ya. Ya, seperti Makassar, yang kedua Sulawesi Utara, lebih tinggi kan. Jadi menggambarkan kondisi ekonomi. Di Sulawesi itu ekonomi yang tinggi Makassar dan Manado. Kalau di Kalimantan, Kaltim, nggak ada lawan. Dan kalau di Indonesia Timur, itu ya Papua, walaupun kecil, dia paling besar, 20.000. 1.000 kecil, 7.000, 8.000, 13.000. Ya. Papua kecil. Tapi dibandingkan dengan Indonesia Barat, itu masih kecil ya. Papua itu setara dengan ini, dengan di Sumatera nggak ada yang 20.000 ini, ya, nggak ada 20.000, nggak ada, ya, nggak ada semua Indonesia Barat sama Tengah nggak ada yang apa 20.000. Jadi memang ketinggalan sekali Indonesia Timur itu ya. Jadi Kaltara, Kaltara kan masih baru, ya, Kalimantan Utara ya. Kemudian yang berikutnya adalah proses bisnis fintech P2P lending seperti apa, ya. Ya. Itu sampai jam 10 ya, 10. Nah, langkah-langkah dalam proses pendanaan fintech P2P lending ya. Jadi ya, ini 4 langkah pendanaan fintech ya, P2P lending. Tahap pertama itu registrasi keanggotaan ya. Ini pusat data fintech lending, Pusdafil, Pusdafil pusat data fintech lending. Ya.
Jadi registrasi keanggotaan, kemudian setelah itu pengajuan pinjaman, yang ketiga pinjaman dicairkan, ya. Kemudian pelaksanaan itu kemudian diberikan pinjaman kepada debitur, ya, masyarakat. Yang keempat itu pembayaran pinjaman serta pengembalian pinjaman, ya. Ya, kan? Jadi tahapnya ada, ya, tahap pertama mendaftarkan diri, mengajukan, kemudian pelaksanaan pinjaman yang diberikan, pembayarannya dan pelunasannya, pengembalian. Jadi proses bisnis fintech P2 lending itu dalam menggunakan platform yang akan digunakan, pengguna wajib memastikan terlebih dahulu apakah penyelenggara platform tersebut sudah berizin atau belum, ya. Itu terdaftar di OJK belum. Jadi sebelum kamu daftar ke platform digitalnya P2P lending, daftar itu di tasdi dimasukin, ya. Ini pastikan dulu apakah berizin tidak. Bisa dicekkan di dalam OJK itu ada satu halaman di situ OJK itu nama-nama P2P lending yang berizin, yang terdaftar dan berizin ada di situ. Cek di situ, ya. Jadi masalah kadang yang nggak semua masyarakat ngerti, ya. Jadi masyarakat nggak tahu begitu dia terima telepon dari P2P lending menawarkan pinjaman, dia girangnya bukan main tuh, senang banget karena selama ini susah cari orang bisa menyediakan uang kepada dia. Euforia luar biasa, ya. Jadi dibujuk-bujuk, jangan utangnya 100.000 Pak, 300.000 aja sekalian. Repot bolak-balik, makin lama makin bengkak itu. Ya. Kenapa harus dicek? Karena penting, ya. Eh, karena kalau dia itu sudah terdaftar di OJK, maka dia sudah melewati proses verifikasi. Verifikasi itu terkait dengan apa dokumen-dokumen yang ada di P2P lending itu apakah asli itu bukan, izinnya segala macam diverifikasi, tempatnya juga alamatnya benar nggak, kadang ada alamatnya nggak benar, ya. Jadi begitu nanti ada terutama yang investor, ya, investor misalkan mereka mempengaruhi itu juga, misalnya contoh ini, ya. Misalnya P2P lending itu mengiming ke guru, ibu kalau tanam dana di sini bunganya sebulan itu 10%, gitu, ya. Nah, karena dia mengharapkan bunga diberikan kepada debitur itu 15%, kan, sebulan misalnya. Nah, kalau macet, nggak kembali duitnya. Atau kadang-kadang mereka duit dari nasabah itu bukan disalurkan ke kredit, dipakai oleh mereka, kan, untuk pribadi. Itu. Jadi mereka dua sisi itu, dua sisi. Pertama sisi penyaluran dana, masyarakat menitip dana ke dia, dan juga ditipu juga masyarakatnya. Diiming bunga tinggi, ngasih nyetor dana. Nah, kemudian dari sisi pinjol yang diberikan masyarakat, dia juga bunga tinggi, kan. Karena kan berisiko, kan, kalau kalau wajarnya tinggi. Misalnya saya kasih pinjaman ke orang lewat online, saya nggak pernah ketemu, hanya cuma fotokopi KTP doang, KTP, wajar dong tinggi, karena risiko tinggi. Sekarang juga pinjol dia nggak pernah ngecek alamat, kan. Langsung aja klarifikasi deh. Karena dia udah punya itu, udah punya KTP, kan. Karena di Indonesia ini kan setiap individu itu hanya punya satu KTP, ini masih aman, ya. Dan alamat di KTP itu bisa benar, ya. Jarang yang salah. Oh, kalau kita menghubungi kelurahan itu udah tahu itu, ya. Kalau dulu kan KTP satu orang bisa 2, 3, 4, bahaya loh. Sekarang malah bisa lagi. Karena semua data terintegrasi. Jadi kalau soal KTP-nya di Bengkulu, nah itu bisa deteksi di sini. Apa udah punya KTP Bengkulu, ya nggak bisa lagi bikin di sini, gitu, ya. Dulu mana ada, ya. Jadi kalau di Bitur itu kalau diminjam ke bank macet, ganti KTP pinjam lagi di bank lain.
Kalau dia masih KTP lama kan masih dalam informasi bank dia si itu macet kan. Semua bank tahu. Tapi kalau KTP banyak terjadi itu. Jadi lu di Bitul saya itu macet di bank A, pindah ke bank B, KTP beda. Dikasih di kredit. Macet lagi, pindah lagi bank C. Sekarang nggak bisa seperti itu, mana bisa. Ya. Kalau sempat macet, udah tutup semua bank nggak mau kasih kredit dia. Jadi kalau misalnya saya minjam ke BNI ini, macet. So akan bisa lagi mendapatkan pinjaman bank-bank itu yang berizin itu. Bisa nambah pinjaman, itu biasa ke masyarakat yang pernah minjam macet bisa minjamnya ke P2P lending yang nggak resmi. Ini bisa, ya. Tapi P2P lending resmi dia juga nggak bodoh kan, dia ngecek juga tuh, ngecek juga sih. Tapi kalau nggak resmi susah ngecek, nggak resmi kok. Guna informasi bank, dia nggak terdaftar. Ini sama berisiko sih. Bank risiko, yang nasabah juga berisiko. Ya. Nah, apa konsekuensinya kalau sudah minjam atau menyerahkan dana ke peer-to-peer lending yang tidak terdaftar? Jadi pada saat sudah ada masalah nanti, ada masalah, biasa OJK nggak melayani itu. Bisa sudah ada masalah dengan peer-to-peer lending PTA. Sudah ngadu ke OJK nggak ditanggapi karena dia nggak terdaftar di OJK. Terpaksa ngadu ke polisi. Ya. Nah, kalau dia nggak ilegal, nah ada Satgas itu, Satgas Waspada Investasi. Satgas ini yang menutup, bukan OJK ya. Ini Satgas ini bakal menutup P2P yang lending yang tidak berizin itu. Tutup itu. Ya. Nanti tutup dengan belakang polisi juga lah ya, Satgas Waspada Investasi. Sudah banyak korban. Korbannya tidak hanya masyarakat umum ya, nggak guru, anggota DPR juga ada korban. Ya. Polisi, yang penting korbannya. Nah, OJK sedang dalam proses pengembangan sistem database yang disebut dengan Pusat Data Fintech Lending, Pusdapil. Ya. Di seluruh transaksi keuangan melalui kegiatan pindar mulai dari tahap pertama sampai tahap keempat tadi, mulai dari daftar, ya, kemudian ujian permohonan, kemudian diberikan pinjaman, ya, isi kredit, ya, kemudian tahap penyelesaian, pembayaran, ya, dan pelunasan. Jadi empat tahap dia kata empat tahap itu sampai dengan tahap keempat 1 sampai 4 itu terpusat pada satu wadah big data besar. Jadi semua data kalau sudah pinjam ke P2P lending yang terdaftar, data sudah itu ada di Pusdapil itu, Pusat Data Fintech Lending, ada di situ. Dan OJK bisa lihat. Jadi kalau sudah ngadu ke OJK ada kasus di mana di mana pinjol itu sewenang atau saudara merugikan saudara atau sudah berikan investasi itu nggak dikembalikan dari jatuh tempo on prestasi. Nah, ngadu ke OJK itu ada data sudah dan pasti dilayani oleh OJK itu. Kan perlindungan konsumen dari OJK. Jadi Pusdapil itu akan menjadi alat OJK dalam memudahkan dan mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pindad. Jadi big data ada dalam server mereka itu ya. Kemudian mempunyai fungsi untuk saling melengkapi antar lembaga, otoritas, ya, dan instansi pemerintah lainnya. Indonesia dalam rangka menanggulangi segala tindak pidana kriminal, pencucian uang dan terorisme. Ada di big data itu ada. Ya. Oh, kalau di Indonesia sekarang kalau sudah mempalsukan data udah nggak bisa ya. Sudah data. Beda sama dulu kan nggak integrasi. Ya. Dan kalau di kependudukan itu begitu pencet nomor induk pendudukan, keluar semua data sudah. Ya, data pendidikannya segala macam, tinggal di mana, bapak ibu siapa. Ya, Pusdapil itu tambah lagi sudah pinjam siapa, pernah macet, ada ceritanya itu. Ya, bisa bohong lah ya. Dan siapa pengguna fintech P2P lending itu?
Berdasarkan definisinya, pengguna dalam kegiatan pindar adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, ya. Itu. Pemberi pinjaman, jadi ada pengguna fintech itu pemberi pinjaman, saya investor, maksudnya dana ke fintech. Itu akan bunga setahun bisa 40% misal. Nanti uang saya itu diserahkan oleh fintech melalui apa peminjam dengan pinjaman. Ya. Jadi pemberi pinjaman itu orang, badan hukum, bisa juga badan usaha atau asing yang menangkum dana di fintech. Kalau penerima juga sama, penerima harus berasal dari, kalau penerimanya harus, kalau yang beri pinjaman bisa orang asing, ya. Bisa orang yang nggak tinggal di Indonesia bisa. Tapi kalau penerima pinjaman harus orang yang domisili di hukum negara Republik Indonesia. Jadi nggak boleh orang asing. Jadi pinjol itu nggak boleh, P2P lending tidak boleh beri pinjam ke orang asing. Tapi menerima pinjaman boleh orang asing, ya. Nah, penyelenggara pindar itulah perusahaan yang menyediakan platform pindar bagi pengguna berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, PT atau koperasi, ya. Bersifat pinjam, boleh pinjol. Jadi koperasi itu bisa memberikan P2P lending, ya, kalau dia punya platform digital, ya. Salah. Jadi sebab pinjam koperasi bisa jadi pinjol sekarang, ya, pinjol. Kalau dulu kan koperasi itu pinjam-pinjam ke anggota aja kan. Nah, sekarang bisa luar anggota kayak, ya. Yang betul saja tadi bunga beda, ya. Di dalam proses pengajuan pinjaman itu adalah hal pertama yang harus dilakukan adalah penerima pinjaman itu mendaftarkan diri dulu di platform penyelenggara. Karena untuk mengambil data kan, data yang bersangkutan. Kalau proses pendaftaran itu penerima pinjaman akan diminta untuk menyampaikan data-data kan, informasi pribadinya, perusahaan secara akurat yang berfungsi dalam penilaian yang akan dilakukan oleh penyelenggara kepada penerima pinjaman. Jadi misalnya sudah masukkan nomor induk pendudukan salah, itu pasti ditolak, ya. Karena mereka juga link dengan data kependudukan, ya. Nomor email, ya, alamat dan sebagainya, ya. Nah, ini transaksi dalam pindar, ya. Jadi ada dua yang pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, ya. Ya. Jadi penerima pinjaman dan penerima pinjaman. Nah, kemudian di agent itulah pindar itu, pindar, ya. Ya. Jadi nanti ada perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Perjanjian, ya. Itu. Perjanjian pertama pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Kedua perjanjian dengan pemberi pinjaman dengan pindar, ya, pindar. Ya. Kedua transaksi antara pindar dengan penerima pinjaman. Jadi di sini tidak ada perjanjian antara pindar dengan penerima pinjaman. Yang ada perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Itu bedanya. Kalau di bank kan penerima pinjaman nggak ada hubungan dengan pemberi pinjaman. Jadi hubungan dengan bank, ya. Di sini yang hubungan dengan lembaga keuangan adalah pemberi pinjaman, ya. Sedangkan yang penerima pinjaman hubungan dengan pemberi pinjaman, ya. Itu beda dengan lembaga keuangan lain. Berarti P2P lending itu beda sama. Kalau sudah pinjam di leasing itu, itu kan nggak berhubungan dengan pemberi pinjaman. Karena penyelenggara leasing itu, jadi investor itu nggak berhubungan. Dan kontrak sudah kan perjanjian dengan lembaga pembiayaan dan bukan dengan investor atau pemberi pinjaman kepada lembaga pembiayaan, nggak ada hubungannya. Oh, di sini nggak P2P lending. P2P lending itu benar-benar diharapkan pada pemberi pinjaman, ya. Hasil penilaian tersebut berbentuk kredit scoring dan kualitas rating yang ditentukan berdasarkan tingkat kelengkapan data. Oke, ini waktunya sudah habis, ya. Sudah habis, kita sampai halaman 34, ya. Halaman 34, ini 34 belum selesai, nanti lanjutkan halaman 34, lanjutkan minggu depan, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Sudah sampai sini nggak? Halo? Itu kelompok itu nggak ngasih itu ya? Belum menyerahkan tugas video ya? Kelompok terakhir. Ya. Jadi saya nggak, besok nggak seterima lagi. Jadi saya nggak menolak tugasnya, ya. Jadi yang belum menyerahkan tugasnya, saya tunggu hari ini ya. Kalau nggak, saya menolakkan tugasnya. Soalnya di GCL itu ada catatan saya itu ya. Di GCL itu yang belum menyerahkan tugas lah. Ini kelompok siapa nih ya? Bentar ya, saya cek ini. Itu kalau yang 315 sudah, yang belum itu udah semua ya, udah semua. Oh, bukan kelas lain, lupa sih. Jadi udah semua dengan si tugas ya. Udah semua nih, udah aman ya. Udah aman ya. Udah semua dengan si tugas. Dia kelas lain sih, yang mata kuliah lain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, udah jam 10 ya. 3 menit jam 10. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Kita foto dulu, foto dulu. Aduh, foto. Lupa saya. Kita foto dulu ya. Foto dulu ya. Lalu masuk lagi, siapa yang udah keluar masuk lagi tuh ya. Buka videonya ya. Oke, saya hitung ya. Satu. Ini siapa nih yang views ya? Siapa lagi? Rafito. Rafito sama Sarani. Sarani, buka videonya. Ini Sarani kemana nih? Sama Rafito. Berarti ini curang nih ya. Dia masuk nggak, tapi nggak ngerti kuliah ya. Itu culas sama itu nggak boleh culas ya. Itu culas itu daftar tapi nggak aktif ya. Itu culas ya. Dan curang. Curang itu kan nggak ada orang lagi dirugikan. Ini yang dirugikan dia sendiri. Itu culas. Udah lah, nggak usah. Bukti dia nggak buka ya. Satu, dua, tiga ya. Oke, saya itu. Ya. Hmm. Oke, boleh boleh itu boleh live ya, silakan. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Ya udah. Makasih, Pak. Ya sama-sama. Ya. Ya, Rapito tolong live di itu di Zoom ya. Rapito, kalau saya mau ngajar lagi nih, Rapito tolong live di Zoom, live. Mana aja lu? Halo? Halo?
Halo, halo, eh. Aduh. Oh, Vito, tolong keluar, Vito. Tolong keluar dari Zoom.